Moi Indi merupakan aliran seni lukis yang muncul pada abad ke-19 dan berkembang hingga ke abad 20 di Hindia Belanda. Aliran seni lukis tersebut muncul pada masa pendudukan Belanda di Nusantara. Untuk memasarkan Nusantara untuk sebagai lahan investasi pihak Belanda. Pihak Belanda pun meminta pelukis-pelukis di Hindia Belanda untuk menggambarkan Hindia Belanda sebagai tempat yang indah, surgawi, romantis, dan sempurna di dalam lukisan Moi Indi. Moi Indi sering dilihat pemandangan alam yang indah, serta penduduk Hindia Belanda baik wanita ataupun laki-laki yang dianggap eksotis, dan kadang digambarkan sedang menari dan melakukan kegiatan sehari-hari. Secara visual, Moi Indi pertama kali diwujudkan melalui lukisan-lukisan Raden Saleh. Setelah Raden Saleh wafat, terdapat kekosongan pelukis beraliran Moi Indi di dalam waktu yang lama. Baru kemudian, pada abad ke-20 muncul kembali pelukis-pelukis bermazhab Moi Indi, diantaranya adalah Abdullah Suryosubroto atau lebih dikenal sebagai Abdul Senior, ayah dari Basuki Abdullah. Abdullah dikirim ke Belanda untuk belajar kedokteran oleh ayahnya. Namun sampai di Belanda, ia belajar di Akademi Seni Rupa di Dachau. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Basuki Abdullah dan beberapa seniman lain seperti Wakidi dan Mas Pirnadi. Basuki Abdullah lahir di Surakarta tanggal 25 Januari 1970 dan wafat pada tanggal 5 November 1993 pada umur yang ke-78 tahun. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis aliran realisme dan naturalisme. Akan tetapi, beliau tak pernah berhenti dalam mengeksplorasi berbagai tema dan teknik lukis. Ia terpengaruh oleh banyak teknik dan aliran di masa hidupnya, mulai dari sekolahnya di Belanda hingga studi bandingnya ke negara-negara Eropa. Berikut merupakan karya Basuki Abdullah. Kemudian pelukis baru dengan aliran Moi Indi ada Wakidi. Wakidi lahir di Palembang pada tahun 1989 dan meninggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1979. Pada rentang waktu ini, Wakidi adalah seorang pelukis naturalis asal Indonesia yang lukisannya banyak mengandung corak Moi Indi pada zamannya. Wakidi bersama dengan Abdullah Suryosubroto dan Pirnadi merupakan tiga pelukis naturalistik Indonesia yang sangat terkenal. Senja di Daratan Mahat oleh Wakidi, Penggilingan Padi, dan yang terakhir Balai Desa di Minangkabau. R.M. Pirnadi lahir di Banyumas pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1936 pada umur 61 tahun. Pada tahun 1989, ketika berusia 14 tahun, ia mulai belajar melukis pada seorang pelukis bangsa Jerman. Sejak saat itu, Pirnadi menjadi pelukis naturalis dari aliran Moi Indi yang termuka pada zamannya bersama dengan Wakidi dan Abdullah Suryosubroto. Berikut merupakan karya dari Pirnadi. Bidang sosial kemasyarakatan. Kolonialisme Belanda berpengaruh terhadap sosial kemasyarakatan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Terdapat beberapa dampak kolonialisme di bidang sosial kemasyarakatan, di antaranya adalah 1. Adanya pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. 2. Munculnya golongan buruh dan golongan majikan. 3. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. 4. Didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah yang mendorong lahirnya kelompok elit terdidik.
5. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam terhadap kaum pribumi dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama yang berlaku di lingkungan kerajaan atau istana cenderung mulai dihilangkan dan diganti dalam tradisi pemerintah Belanda. Bahasan mengenai sistem pendidikan pada masa kolonial awal abad 20 dimulai dengan politik etis yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada penduduk asli di tanah jajahan di sekitar tahun 1900-an. Akhirnya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia garis besarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan barat oleh Belanda untuk anak-anak Eropa. Yang kedua, pendidikan pribumi yang diberikan kepada anak-anak pribumi, juga pendidikan Tionghoa yang diarahkan pada anak-anak keturunan Tionghoa. Dan yang ketiga, pendidikan swasta yang terpisah dari pendidikan Belanda, salah satunya adalah pendidikan Islam. Terdapat beberapa sekolah dari pemerintah Belanda yang ditujukan kepada warga pribumi. 1. Europese Lagere School atau ELS. ELS merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan hanya untuk anak keturunan Belanda saja. ELS pertama kali didirikan tahun 1817. Masa pendidikan di sekolah ini adalah 7 tahun. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1903 dengan diterapkannya politik AIDS, maka rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menuntut ilmu di sekolah tersebut. 2. Hollands Inlandse School atau HIS. HIS adalah sekolah dasar yang didirikan oleh Belanda dan diperuntukkan bagi warga pribumi yang memiliki darah bangsawan dan tokoh terkemuka. HIS pertama kali didirikan pada tahun 1914. Masa pendidikan di sekolah ini adalah 7 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. 3. Hollands Chinese School atau HCS. HCS adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1908 di Jakarta dan diperuntukkan bagi warga keturunan Tionghoa. HCS didirikan guna menandingi sekolah-sekolah Tionghoa yang ada saat itu. Bahasa pengantar di HCS adalah bahasa Belanda. 4. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO. MULO adalah sekolah menengah pertama atau setara SMP yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1930-an MULO sudah ada di hampir setiap kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Masa tempuh pendidikan di MULO adalah 3 tahun dan bahasa pengantar pendidikannya adalah bahasa Belanda. 5. Algemene Middelbare School atau AMS. AMS merupakan sekolah menengah umum atau setara dengan SMA. AMS didirikan pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juli tahun 1919. Masa pendidikan di AMS adalah 3 tahun bagi yang sudah menempuh MULO. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membahas pendidikan seni di era Moi Indi. Yang pertama, orang pribumi yang melukis Moi Indi umumnya mendapatkan pelajaran melukis dari kelompok asing dan orang Belanda kelahiran Hindia Belanda.
sehingga umumnya yang memperoleh pendidikan tersebut berasal dari bagian golongan elit bangsawan pribumi. Yang kedua, adapun yang memperoleh pendidikan melalui institusi dalam negeri, dan adapun seniman Windy yang memperoleh pelajaran dari institusi pendidikan seni yang berada di luar negeri. Ketiga, didirikannya Kunstkring pada tahun 1916 memiliki andil besar dalam kemunculan pelukis-pelukis pribumi. Terdapat beberapa tokoh pelukis Moi Indi yang mengalami pendidikan seni yang pertama. Wakidi. Wakidi memperoleh pendidikan di Quick School. Disinilah ia mendalami pelajaran menggambar dan melukis. Kemudian setelah itu, ia memperoleh tawaran untuk menjadi guru lukis dan menggambar di Clark School. Reputasi internasional. Saudara Basuki Abdullah mempunyai pengalaman yang lama di berbagai negara dan berbagai saya